Baik, untuk di bagian berikutnya, bagian kedua kita akan membahas pembuatan rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penulisan. Nah, jadi kalau kemarin di bagian pertama kita sudah bahas tentang latar belakang masalah, maka di bagian kedua ini kita akan membahas tentang pembuatan rumusan masalah, pembuatan atau penulisan tujuan masalah, dan manfaat penulisan. Oke. Nah, rumusan masalah dulu ya. Jadi rumusan masalah di dalam sebuah proposal penelitian merupakan hal yang paling mendasar dan menjadi ibaratnya di dalam proposal itu menjadi acuan utama. Nah, di dalam penulisan hal-hal berikutnya yang ada di dalam proposal penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya ini menjadi penentu mengenai bahasan apa yang kemudian akan dilakukan dalam penelitian. Nah, jadi si rumusan masalah ini fungsinya nanti kalau kita sudah membuat suatu rumusan masalah, nah nanti rumusan masalahnya ini akan menjadi acuan dalam nanti membuat tujuan penulisan, kemudian juga dalam nanti membuat kajian pustaka, dan juga bagaimana nanti kita membuat metode penelitian seperti itu. Nah, di dalam rumusan masalah, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam rumusan masalah itu akan dijawab dalam proses penelitian. Nah, jadi di dalam rumusan masalah nanti kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang isinya itu terkait dengan pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab. Nah, jadi dalam rumusan masalah nanti sebenarnya ada dua bentuk ya, bisa dalam bentuk pertanyaan atau juga bisa dalam bentuk pernyataan, tetapi biasanya memang dalam rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan dijawab nanti jawabannya itu lewat hasil penelitian. Ya, ini akan dijawab melalui proses penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, jadi pastikan bahwa apa yang kita bahas di hasil penelitian kita, di bagian pembahasan dan hasil penelitian itu fokus untuk menjawab apa yang ada di rumusan masalah. Nah, makanya di sini semua hal yang kita tulis di bab 2, 3 untuk di proposal ya, dan mungkin nanti di laporan penelitiannya bab 4 itu hasil dari pembahasan, kemudian bab 5 juga kesimpulan atau penutup. Nah, itu semuanya merujuk kepada yang namanya rumusan masalah. Oke. Nah, semuanya ya, makanya di sini juga dikatakan bahwa rumusan masalah itu adalah merupakan suatu titik sentral. Nah, jadi dikatakan bahwa rumusan masalah ini disebut sebagai titik sentral gitu ya. Nah, saking pentingnya sih rumusan masalah ini. Oke, itu berikutnya. Nah, menurut para ahli ada yang berpendapat apa itu rumusan masalah ya. Nah, mungkin bisa kalian baca aja di situ. Ada menurut Variata Westra, ada menurut Sutrisno Hadi, dan ada menurut Sugiono yang terakhir ya. Nah, oke. Itulah. Tapi itu hanya anunya saja. Ya, tapi itu hanya pengertian menurut para ahli aja. Kita yang penting kalian tahu bahwa rumusan masalah itu sangat penting dan perannya itu adalah sebagai sesuatu yang sentral, sehingga nanti dalam kita menuliskan rumusan masalah itu kita tidak boleh sembarangan. Nah, jadi dalam menuliskan rumusan masalah itu ada aturannya ya, ada tata caranya bagaimana kita menuliskan rumusan masalah yang baik. Oke, next aja. Nah, ini ada bentuk-bentuk rumusan masalah. Nah, jadi di dalam kalian menuliskan rumusan masalah, sebenarnya kalian harus tahu bentuk rumusan masalahnya itu termasuk atau dia ada di dalam kategori rumusan masalah apa. Nah, jadi di dalam rumusan masalah itu ada tiga jenis. Nah, yang pertama itu adalah rumusan masalah deskriptif, yang kedua itu adalah rumusan masalah komparatif,
dan yang ketiga itu adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, apa itu nanti akan dibahas lanjut. Nah, yang jelas rumusan masalah deskriptif ini, pertanyaan yang kita berikan di dalam rumusan masalah deskriptif itu nanti jawabannya adalah berupa suatu eksplanasi atau penjelasan. Nah, jadi mungkin atau pendeskripsian. Nah, jadi mungkin kalau pertanyaan rumusan masalah deskriptif itu misalnya seperti bagaimana, bagaimana proses. Nah, itu kan yang namanya kita mendeskripsikan suatu proses atau kita menanyakan suatu proses, mungkin jawabannya itu adalah bagaimana pendeskripsian suatu proses atau penjelasan dari suatu proses. Nah, itu nanti rumusan masalahnya disebut rumusan masalah deskriptif. Ada juga yang namanya rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini adalah di dalam kita melakukan suatu penelitian, kita ingin membandingkan dua atau tiga objek atau dua atau tiga subjek penelitian. Nah, itu nanti menggunakan rumusan masalah komparatif. Jadi misalnya yang komparatif itu misalnya adakah perbedaan yang signifikan misalnya. Nah, di antara misalnya ya Bapak membuatkan ya, misalnya kalau kemarin itu yang pengaruh teknologi pengaruh internet terhadap kesehatan mental remaja. Nah, mungkin rumusan masalah komparatif seperti ini. Apakah terdapat perbedaan di antara kesehatan mental remaja yang tidak menggunakan internet dengan kesehatan mental remaja yang menggunakan internet? Nah, maka itu dia akan menjadi rumusan masalah komparatif. Nah, jadi setiap kemudian untuk rumusan masalah asosiatif itu adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan hubungan. Nah, jadi suatu rumusan masalah asosiatif ini artinya masalah penelitian yang kita inginkan itu masalah penelitian yang berkaitan dengan suatu hubungan. Nah, hubungannya itu bisa dia simetris. Simetris itu artinya sejajar antara satu dengan yang lain. Ada dua buah objek kita hubungan dengan kita sejajarkan, atau hubungannya bisa juga kausal. Kausal itu sebab akibat. Nah, mungkin nanti kasus yang Bapak contohkan ini nanti kausal. Kemudian ada juga hubungannya interaktif. Nah, jadi hubungannya itu dia antara satu dengan yang lain bisa saling berhubungan, bisa saling mempengaruhi seperti itu. Jadi asosiatif ini dapat juga dikatakan sebagai rumusan masalah dalam tanda kutip pengaruh ya. Nah, jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan keterpengaruhan suatu objek terhadap objek lain, nah itu dinamakan dengan rumusan masalah asosiatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak contohkan, tadi kan Bapak sudah contohkan rumusan masalah komparatif dari judulnya. Judul yang Bapak ambil kemarin sebagai contoh adalah bagaimana kesehatan mental remaja yang menggunakan internet. Seperti itu kan. Tadi Bapak ngasih rumusan masalah komparatifnya, apakah terdapat perbedaan antara, ini yang komparatif dulu ya, apakah terdapat perbedaan antara kesehatan mental remaja yang tidak menggunakan internet dengan kesehatan mental remaja yang menggunakan internet. Kemudian bisa juga rumusan masalah dari penelitian itu kita buat deskriptif. Nah, jadi kalau rumusan masalahnya deskriptif, bagaimana kesehatan mental remaja yang menggunakan internet, atau bagaimana itu sudah menunjukkan sebenarnya kita ingin mendeskripsikan kesehatan mental remaja bagi remaja-remaja yang menggunakan internet, seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalah yang asosiatif yang bisa seperti ini, adakah pengaruh dari penggunaan internet terhadap kesehatan mental remaja, seperti itu. Nah, ini nanti hubungannya atau pengaruhnya itu adalah pengaruh kausal atau sebab akibat ya, yang kita inginkan di dalam rumusan masalah kita. Nah, jadi suatu penelitian itu tidak harus selalu dia rumusan masalahnya pasti deskriptif atau pasti komparatif atau pasti asosiatif, tidak. Jadi suatu penelitian itu suatu judul
penelitian itu kalian sendiri yang menentukan rumusan masalahnya. Nah, apakah mau yang deskriptif, apakah mau yang komparatif, atau yang mau asosiatif, seperti itu. Nah, yang penting kalian tahu kalau kalian yang deskriptif, maka nanti hasil penelitiannya kalian harus menjelaskan secara terperinci, seperti contohnya tadi ya, yang masalah kesehatan mental remaja tadi. Nah, nanti kalian harus menjelaskan secara terperinci bagaimana sih kesehatan mental remaja yang menggunakan internet, apa saja yang terjadi pada kesehatannya, kemudian dalam kurun waktu berapa kesehatan mentalnya mungkin terpengaruh atau terganggu setelah adanya penggunaan internet. Nah, seperti itu. Untuk rumusan masalah komparatif, untuk rumusan masalah komparatif itu nanti jawabannya adalah cukup terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan. Nah, jadi berbeda ya. Kalau dengan yang deskriptif, kalau deskriptif kan harus dijelaskan. Nah, nanti kalau untuk komparatif ini tidak dalam bentuk penjelasan, tapi dia nanti dalam bentuk ada suatu nilai statistik yang digunakan. Jadi mungkin ada rata-rata jadi mungkin nanti tingkat kesehatan mental remajanya itu akan dibuat di dalam bentuk angka. Nah, setelah dibuat dalam bentuk angka, kemudian akan kita terjemahkan dia itu nanti ya semua datanya itu yang bisa diterjemahkan bentuk angka. Kemudian kita cari apakah rata-rata kesehatan mental remaja dari remaja yang menggunakan internet dan tidak menggunakan internet. Kemudian kita bandingkan kedua rata-ratanya tersebut, rata-rata kesehatan mental remajanya, apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, nanti itu untuk komparatif itu seperti itu hasil penelitiannya. Jadi dia menggunakan statistik. Jadi di sini harus saya tekankan dulu bahwa rumusan masalah komparatif ini dia nanti sifatnya akan menjadi penelitian yang kuantitatif ya, atau penelitian yang menggunakan angka-angka di dalamnya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah asosiatif sama, karena ini kita mencarikan hubungan, nanti ada namanya analisis. Di dalam statistika itu ada analisis regresi ya. Nah, analisis regresi ini nanti yang akan mencarikan hubungan antara dua buah objek. Nah, seperti itu. Nanti akan ada koefisiennya. Nah, itu nanti akan diubah juga datanya itu, data kesehatan mentalnya itu dalam bentuk angka nanti seperti itu. Oke. Itu bentuk-bentuk rumusan masalah. Berikutnya, nah ini yang tadi pengertiannya ya, yang di atas ini kita skip aja. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama, itu harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya, yakni dengan mengajukan alternatif tindakan yang kemudian akan dilakukan. Nah, ya yang tadi misalnya alternatif tindakannya itu seperti contoh judul yang tadi ya, menggunakan internet. Nah, alternatif tindakannya itu adalah yang menggunakan internet dengan tidak menggunakan internet. Jadi ini biasanya munculnya itu di rumusan masalah itu kan tadi ada misalnya bagaimanakah kesehatan atau tingkat kesehatan mental remaja yang dalam kesehariannya menggunakan internet. Nah, jadi tindakan yang dilakukan itu adalah menggunakan penggunaan internetnya. Nah, yang ketiga dapat diuji secara empiris. Nah, ini maksudnya adalah empirisnya dalam bentuk bukti. Jadi dengan kita bisa mungkin kita bisa melakukan wawancara seperti itu kepada orang siswa yang menggunakan remaja yang menggunakan internet, atau kita bisa melakukan observasi secara langsung kesehatan mental remajanya, atau kita melakukan tes psikologi untuk melihat kesehatan mental remajanya. Nah, itu artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita uji, apa yang kita lihat itu memang bisa diuji secara empiris atau ada buktinya. Kemudian juga mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Nah, jadi di dalam rumusan masalah itu harus sesuai mengandung kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Jadi kalau yang tadi kan kenyataan yang ada yang kita inginkan di dalam penelitian kita itu adalah kesehatan mental remaja menggunakan internet seperti itu loh.
Nah, jadi di situ ada kita mendeskripsikan bahwa itu tentang suatu kenyataan bahwa yang kita teliti adalah remaja-remaja yang menggunakan internet. Kemudian disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat, ya. Yang keenam, jelas cakupannya. Nah, ini cakupan ini itu berbagai macam hal, ya. Bisa lokasinya, bisa tempatnya, bisa subjeknya yang kita cakupkan. Jadi misalnya di sini rumusan masalahnya kalian deskripsi aja, ya. Bagaimana tingkat kesehatan mental remaja yang menggunakan internet pada siswa. Nah, misalnya pada siswa kelas 10 MAN 4 Banjar misalnya, seperti itu. Nah, itu ditentukan lokasinya dan juga ditentukan subjeknya seperti itu. Jadi bisa kita cakupannya bisa kita perjelas di dalam rumusan masalah. Bisa juga kita lebih jelas lagi, misalnya bagaimana bagaimana tingkat kesehatan mental remaja yang menggunakan internet pada siswa kelas 10 MAN 4 Banjar saat pandemi corona misalnya. Itu cakupannya lebih jelas lagi. Jadi ada 3 cakupan, ada subjeknya dicakupkan di situ hanya siswa kelas 10, lokasinya dicakupkan di MAN 4 Banjar, kemudian waktunya juga dicakupkan dikhususkan di saat pandemi saja. Nah, kemudian yang ketujuh, memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Jadi memang harus bisa dijawab, ya. Kalau tidak bisa dijawab, ya ngapain kita membuat suatu rumusan masalah yang tidak bisa dijawab. Oke, berikutnya. Nah, batasan dan lahan permasalahan. Ini ada sedikit tambahan mengenai batasan di dalam permasalahan untuk rumusan masalah. Pertama, itu hanya spesifik pada variabel yang bisa dimiliki dalam bentuk deskripsi operasional. Jadi tadi akan lebih baik kalau kita buat dalam bentuk cakupan yang spesifik. Nah, jadi ini kan tadi dispesifikkan misalnya hanya kelas 10 saja pada MAN 4 Banjar misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, argumen yang logis mengapa pembatasan harus rasional. Jadi di sini adalah di dalam kita melakukan penelitian itu memang ada kenapa kita membatasinya itu dilandasi oleh argumen yang logis, ya. Kemudian yang terakhir, ini tidak perlu harus ditulis dalam suatu rumusan masalah, cuman kalian punya gitu loh argumen yang logis kenapa kalian membatasi rumusan masalah kalian. Jadi biasanya ini akan, kalau dalam proposal itu ada yang namanya di akhir itu ada yang namanya seminar proposal. Nah, jadi di seminar proposal itu nanti mungkin akan ditanya oleh orang lain yang membaca proposal kalian, kenapa sih misalnya kalian hanya meneliti siswa kelas 10 saja di MAN 4 Banjar pada saat pandemi aja lagi. Nah, itu nanti kalian harus bisa menjelaskan secara logis apa alasannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, rumusan alasan yang ditetapkan di variabel yang tepat serta juga sesuai dengan sejarah permasalahan. Nah, ini sesuai tambahan aja. Oke, next. Ini ada 4 istilah bentuk pertanyaan penelitian yang baik. Yang pertama itu visible. Nah, jadi jawabannya nanti harus menunjuk pada sumber yang pasti atau nyata, ya, karena ini adalah suatu penelitian, jelas ya nanti sumber yang pastinya adalah hasil dari penelitian kalian. Kemudian yang kedua, clarity, yakni suatu pertanyaan penelitian itu mengembangkan persepsi tentang konsepsi yang sama untuk membaca. Jadi orang itu ketika membaca rumusan masalah kalian itu mengerti, oh ini yang diinginkan di hasil penelitiannya seperti ini. Nah, makanya tadi kan dibagi jadi 3 jenis. Oh, ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Nah, ketika dia membaca, orang lain membaca rumusan masalah kalian itu ngerti, oh ini maksudnya adalah si penulis ini ingin hasilnya berupa komparatif misalnya, seperti itu. Oh, ini si penulis ingin hasilnya berupa asosiatif, seperti itu. Kemudian ada signifikansi. Nah, ini artinya bahwa pertanyaan
rumusan masalah kita itu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan ketika dia diselesaikan ya, atau masalahnya itu dijawab. Nah, ini memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, etnik. Nah, ini tidak berhubungan dengan suku, kepercayaan moral, nilai-nilai, dan agama, terkecuali penelitian kita memang penelitian yang berkaitan sama etnografi atau penelitian mengenai suatu etnis, ya bisa suku, bisa kepercayaan, bisa moral, bisa nilai budaya. Itu tuh suatu penelitian budaya lah, itu penelitian sosial kajiannya. Oke, berikutnya, nah ini tujuan rumusan masalah. Ada 4 ya, Bapak hanya menganukan aja ya, ngasih aja. Jadi ada 4 tujuan rumusan masalah. Yang pertama itu dia menjadi alasan, yang kedua menjadi pedoman, yang ketiga menentukan jenis data, dan yang terakhir mempermudah penentuan populasi dan sampel ya. Nah, ini sama aja. Nah, ini fungsi rumusan masalah ya, sama aja. Ciri rumusan masalah ya sama aja. Dan contoh rumusan masalah bisa kalian baca sendiri. Nah, oke, kita masuk ke yang sebab berikutnya, yakni tujuan penulisan penelitian. Nah, tujuan penulisan itu apa sih? Nah, jadi tujuan penulisan apa ya? Tujuan penelitian itu apa sih? Sama aja ya. Tujuan penelitian ini adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian akan dilakukan atau data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Nah, ada tiga jenis dari tujuan penelitian. Yang pertama itu eksploratif. Nah, ini eksploratif ini untuk menemukan sesuatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Eksploratif ini dapat juga kita nyatakan dalam eksplanatif. Nah, ini berkaitan sama rumusan masalah tadi yang deskriptif. Nah, jadi di sini setiap tujuan penelitian itu berkaitan juga dengan rumusan masalahnya. Nah, untuk yang eksploratif ini berkaitan sama yang deskriptif. Nah, kemudian yang verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada atau dapat juga menguji keadaan yang kita inginkan. Nah, verifikatif ini sama seperti yang bisa yang komparatif, rumusan masalah yang komparatif, atau juga rumusan masalah yang asosiatif. Nah, seperti itu. Terakhir ada development atau pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Nah, development ini juga development ini dia bisa tergantung ya. Biasanya kalau untuk development ini dia berkaitannya sama rumusan masalah yang deskriptif. Nah, kalau memang pengembangan kita itu yang ingin dikembangkan itu melihat pengaruhnya terhadap apa yang dikembangkan, bisa jadi dia rumusan masalahnya asosiatif, atau adanya yang kita kembangkan itu memberi dampak suatu perubahan yang berarti terhadap objek-objek penelitian. Nah, itu nanti dia kaitannya dengan rumusan masalah yang komparatif karena adanya perbedaan yang muncul. Oke, seperti itu. Nah, ada juga yang membagi tujuan penelitian itu menjadi umum dan khusus, tapi Bapak tidak kalau Bapak kemarin contohkan itu ada, itu kan tidak bawa bagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus ya, tapi dibagi menjadi langsung spesifik. Misalnya bagi peneliti itu manfaatnya. Nah, tujuan umum dan khususnya ini jarang ada yang menggunakan tujuan umum khusus. Kalau Bapak biasanya tujuan penelitian itu yang dikaitkan dengan rumusan masalah saja. Jadi kalau ada 2 rumusan masalah, maka nanti akan ada 2 tujuan penulisannya. Nah, yang masing-masing tujuan itu berkaitan dengan rumusan masalah. Kalau misalkan ada 2 rumusan masalah, bisa
bisa juga menjadi 3 tujuan penelitian atau 4. Nah, yang jelas tidak bisa adalah kalau ada 3 rumusan masalah tetapi tujuan penelitiannya hanya 2. Nah, itu tidak mungkin karena si tujuan penelitian ini dapat kita katakan sebagai penggambaran dari penjabaran rumusan masalah seperti itu. Ya. Oke, next. Dan terakhir ada manfaat penulisan penelitian. Nah, oke, ini kalau Bapak langsung aja ya. Ini biasanya kalau di dalam Bapak menuliskan manfaat, tidak perlu kita lagi tuliskan manfaat teoritis atau manfaat praktis. Cuman mungkin manfaat bagi peneliti apa, manfaat bagi orang lain apa. Nah, kalau manfaat bagi peneliti ini biasanya masuk di dalam manfaat teoritis. Nah, jadi manfaat teoritis ini adalah untuk kita mengecek teori yang sudah ada. Nah, biasanya kalau kita melakukan suatu penelitian itu kan kita ingin menguji kira-kira yang kita hasilkan ini suatu yang benar atau tidak gitu kan. Nah, itu biasanya manfaat teoritis. Nah, tapi manfaat yang berlaku bagi orang lain, misalnya bagi peneliti lain, bagi misalnya pihak-pihak lain, nah itu biasanya manfaatnya praktis. Kenapa? Karena dari hasil penelitian itu sebenarnya yang kita dapatkan itu dapat digunakan bagi orang lain seperti itu. Oke, next. Nah, ini contoh manfaat penelitian. Nah, ini manfaat praktis ya, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Nah, bagi peneliti sendiri memang bisa dia menjadi suatu manfaat praktis, tapi biasanya memang manfaat teoritis seperti itu. Nah, kita tidak perlu membagi di dalam manfaat penelitian itu, kita bagi manfaat teoritis, manfaat praktis tidak perlu. Kalian cuma cukup tahu bahwa ini manfaatnya praktis, manfaatnya teoritis. Tapi di dalam suatu penulisan manfaat penelitian, kalian cukup menuliskan ini saja, bagi ini apa, bagi ini apa, bagi ini apa, bagi ini apa, gitu. Oke, nah kira-kira sampai di situ saja materi yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sehingga Bapak harap di sini kalian bisa memahami isi dari bab 1 pendahuluan, di mana minggu kemarin kalian sudah mempelajari latar belakang masalah, dan minggu ini kalian mempelajari tentang 3 komponen, yakni rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami ini dulu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di WA group. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salah hilang, mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Enggak ya. Kalau ada yang tanyakan aja dulu. Kalau masih ada waktu, bisa kalian tanyakan dulu di dalam chat grup WA kita. Oke, Bapak kira untuk materi ini sampai di sini. Salah hilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi